Hakai berkata, aku akan membunuh Taiju. Aku juga bersiap-siap untuk ditahan. Jadi jangan khawatirkan aku lagi. Takemichi berkata, kenapa kau memberitahu kami? Hakai berkata, mengungkapkan ketetapan hatiku, dalam kata-kata. Mungkin begitu. Kalau tidak kulakukan, maka aku terlalu takut. Aku lemah seperti itu. Kita baru saja saling mengenal, tapi itu sangat menyenangkan Takemichi. Takemichi berkata, Chifuyu, entah kenapa ini sangat membuatku kesal. Dia sangat terpojok oleh saudaranya. Sampai-sampai dia berpikir dia harus membunuhnya, ya kan? Kita tidak bisa membiarkan Shiba Taiju lolos seperti ini. Inilah yang akan terjadi, Chifuyu. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Chifuyu berkata, kau paham kau itu idiot. Bukankah lebih baik memikirkan cara menghentikan Hakai membunuh Taiju? Berhenti membuat ekspresi itu. Aku paham. Jika kita menghancurkan Black Dragon, masa depan pasti akan berubah. Scene berganti di mana Miki dan Mitsuya datang ke rumahnya Yuzuha. Mitsuya berkata, aku berbicara kepada Taiju hari ini. Yuzuha berkata, aku tahu. Taiju memiliki relasi dengan orang-orang kaya. Ketika mereka ada masalah, Black Dragon meminjamkan kekuatan bertarung mereka, dan dengan begitu mereka mendapatkan uang yang banyak. Akulah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang itu. Hari ini aku dibebaskan dari tugas itu. Karena kau, Mitsuya. Mitsuya berkata, kenapa bersikap begitu? Setelah Hakai berusaha yang terbaik untuk... Yuzuha berkata, yang terbaik, kau membujuknya untuk melakukan itu kan? Hakai, kenapa kau? Mitsuya berkata, jangan bodoh. Hakai lebih kuat dari yang kau pikirkan. Yuzuha berkata, terima kasih Mitsuya. Tapi, ekspektasi itu telah menyebabkan kesengsaraan sebelumnya. Mitsuya dan Miki pun pergi. Mitsuya berkata, apa sih yang Yuzuha sedang sembunyikan? Dipikir-pikir lagi, perdamaian kita dengan Black Dragon terlalu mudah. Benarkan Miki? Tetapi Miki hanya terdiam. Miki berkata, berhenti sebentar, Mitsuya. Mitsuya berkata, ada apa, Miki? Miki berkata, kita sisa setengah sekarang. Anggota pendiri kita. Aku tidak tahu kemana tujuanku lagi. Lupakan Black Dragon, Mitsuya. Kau jangan menghilang dari hadapanku lagi. Mitsuya berkata, baiklah, aku berjanji. Scene berganti. Draken berkata, jadi kau ingin bertarung dengan Black Dragon? Takemichi berkata, benar. Smiley berkata, berhenti bercanda dengan kami, dasar bego. Aku sudah beribu kali kubilang, kau akan kubunuh. Muto berkata, kalau kau benar-benar membunuh setiap kali mengatakannya, kau akan menghancurkan dunia, dasar bego. Hanma berkata, bosen banget. Smiley berkata, menurutmu bagaimana Draken? Draken berkata, aku menolak. Takemichi, aku tahu kau punya penilaianmu sendiri atas rencana ini. Tapi apakah kau benar-benar mau merusak perjanjian damai yang sudah Mitsuya kerjakan? Melakukan perang ini akan merusak reputasinya. Draken berkata, diskusi ini selesai. Chifuyu berkata, merusak reputasi Mitsuya. Iya, itu bisa terjadi. Tidak bagus untuk melakukan ini Takemichi. Takemichi berkata, Chifuyu, kalau begitu kita berdua yang harus menyelesaikan ini. Kemudian ada yang berkata, izinkan aku ikut bergabung. Takemichi dan Chifuyu kaget, ternyata yang ngomong itu Kisaki. Kisaki berkata, mau bekerja sama denganku? Kisaki berkata, aku juga ingin menghentikan Hakai. Chifuyu berkata, kau pikir aku tidak bisa menebak rencana di omong kosongmu barusan?
Kenapa kami mau bekerja sama denganmu? Hah? Kisaki berkata, kau punya rencana lebih bagus? Perjanjian damai yang dibuat oleh Mitsuya bersama Black Dragon masih berlaku. Pengurus Toman lain tidak akan berani mengganggu mereka. Sudah jelas, mustahil kalian berdua mampu membereskan Black Dragon. Miki sekarang sedang lemah. Menyaksikan bagaimana Black Dragon mendapatkan kekuatan. Aku ingin menghancurkan mereka saat ini sekarang. Chifuyu berkata, jangan memanggilnya Miki. Panggil dia ketua, kau paham? Sambil menodongkan pecahan kaca ke arah Kisaki. Chifuyu berkata, meskipun kau seorang kapten, kita ini seumuran. Jadi jangan terlihat kau lebih hebat daripada aku. Dian Hanma menodongkan pisau ke arah Takemichi, dan berkata, hei, santai. Kau tahu bertengkar seperti ini sangat dilarang. Langgar pantangan itu, dan aku juga akan sedikit menggila, dasar bajingan. Chifuyu berkata, dengan kau bergabung apa untungnya bagi kami? Kisaki berkata, ada penyusup di dalam Black Dragon. Aku benci membuang-buang waktu, ikut aku. Scene berganti di tempat karaoke. Pastikan siapapun tidak ada yang mengetahui ini. Karena kalau itu bocor, aku akan mati. Takemichi berkata, jadi orang ini adalah penyusupnya. Kisaki berkata, jangan khawatir, tak satu pun yang hadir di sini mulutnya ember. Jadi, kau tahu? Penyusup berkata, iya, kau ingin mengetahui pergerakan bos. Benar kan? Chifuyu berkata, pergerakan Taiju. Kisaki berkata, benar. Kalau kita ingin mengalahkan Black Dragon, kita perlu mengetahui informasi mengenai Taiju. Apa yang dia lakukan sehari-hari, di mana, apa, dan kapan. Dengan begitu kita akan paham apa yang sedang kita lawan. Memahami musuhmu membuatnya mudah untuk dikalahkan, kan? Penyusup berkata, aku adalah salah satu asisten bos. Jadi aku terbiasa dengan sebagian besar yang kau sebutkan. Pertama-tama, bos. Tetapi kemudian ada yang masuk. Ternyata dia adalah Koko Inui. Inui berkata, ada apa ini? Tercium seperti aroma tikus di sini. Inui berkata, tikus kita yang terakhir berantakan banget loh. Tidak kuat menahan siksaan, jadi kupikir dia bunuh diri. Inui berkata, ini siksaan untukmu. Bawa si kotoran ini keluar. Inui berkata, sekarang, bagaimana mengatasi kalian semua? Kisaki berkata, kami tidak datang untuk berkelahi. Sambil menyodorkan uang 100.000 ke arah Inui. Inui berkata, 100.000. Untuk 100.000, akan kubocorkan apa yang ingin kalian ketahui. Kepada kalian para bajingan. Kisaki berkata, aku ingin tahu, kapan Taiju menyendiri? Inui mengambil duitnya dan berkata, bos tidak pernah sendirian. Dia selalu membawa 5 prajurit bersamanya. Kecuali untuk 1 hari. Kisaki berkata, dan kapan itu? Inui berkata, pada hari Natal. Meskipun tampangnya begitu, bos malahan seorang Kristen yang tekun. Setiap tahun, pada malam Natal, dia pergi ke gereja untuk beribadah. Inui berkata, bos selalu sendirian. Kisaki berkata, begitu ya? Inui berkata, itu saja. Kisaki berkata, iya, itu cukup. Inui berkata, bos itu kuat. Bahkan ketika dia sedang sendirian. Kalian pikir kalian bisa menang? Aku tidak sabar menunggu hari Natal. Takemichi berkata, kenapa kau mengkhianati Taiju? Inui berkata, aku hanya menyukai orang yang kuat, itu saja. Kalau kau ingin tahu lebih banyak, kau harus membayar tambahan 100.000 lagi. Inui pun pergi. Chifuyu berkata, kurasa Black Dragon bukanlah monolit. Kisaki berkata, Takemichi,
Aku tidak ingin tahu kapan Taiju akan sendiri, hanya agar kita bisa menyerangnya. Kisaki berkata, kau bilang Hakai akan membunuh Taiju, ya kan? Menurutmu kapan dia akan melakukan itu? Takemichi berkata, saat Taiju sedang sendirian, di malam Natal. Kisaki berkata, dengan cara ini, kau bisa menghentikan Hakai. Takemichi berkata, Kisaki, kenapa kau sampai repot-repot begini? Kisaki berkata, apa yang salah dengan membantu rekan kelompokmu? Kisaki berkata, kita berempat akan menghentikan Hakai dan mengalahkan Taiju. Kisaki berkata, malam Natal adalah saat kita secara rahasia melakukan pertarungan yang sangat penting. Takemichi berpikir, apa yang dia sedang rahasiakan? Kisaki berkata, ada yang selalu aku pikirkan. Miki tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dia bertingkah seperti kejadian ini tidak mengganggu dirinya. Tapi kematian Baji membuatnya hancur. Chifuyu berkata, tapi kaulah yang membunuhnya. Takemichi kemudian menahan Chifuyu. Kisaki berkata, lagi pula, kalau begini terus Toman akan hancur. Dengan begitu kita harus mendukung Miki. Chifuyu berkata, kami tidak perlu bekerja sama denganmu untuk melakukan ini. Benarkan, Takemichi? Kisaki berkata, kami akan beraksi tanpa satupun anggota Toman mengetahui. Juga tidak menggunakan anggota manapun dari divisi 3 ataupun 6. Makanya kami membutuhkan kalian. Kisaki berkata, Takemichi, aku benci membuang-buang waktu. Aku ingin jawaban darimu besok. Kisaki dan Hanma pun pergi, meninggalkan Takemichi dan Chifuyu. Chifuyu berkata, aku menentang ini. Kita tidak perlu bergabung dengan Kisaki. Takemichi, cukup kita berdua bisa melakukan ini. Takemichi berkata, apakah kita bisa? Chifuyu membentak Takemichi dan berkata, dialah orang yang menyebabkan Baji dan Hinata terbunuh. Kau tahu itu kan? Takemichi berkata, aku paham itu. Tapi kita harus berbuat apa? Membunuh Kisaki. Kita tidak bisa melakukan itu. Takemichi berkata, apa yang benar-benar bisa kita lakukan adalah mengeluarkan Kisaki dari Toman. Dan kita harus menghentikan Hakai membunuh Taiju. Aku juga tidak mau bergabung dengan Kisaki bajingan itu. Tapi kalau kita melakukannya, mungkin kita mengetahui hal baru tentang Kisaki. Kita bisa saja menemukan bagaimana cara untuk menendang Kisaki keluar dari Toman. Takemichi berkata, aku tidak ingin melihat masa depan yang buruk bagi kita lagi. Aku akan bekerja bersama Kisaki jika kita perlu. Jadi tolong Chifuyu, bantu aku melakukan ini. Chifuyu berkata, deh, aku tidak dapat pacar lagi di malam Natal kali ini. Kau beruntung loh bisa punya pacar. Tahu tidak? Takemichi berkata, terima kasih Chifuyu. Scene berganti, di mana Takemichi dan Chifuyu pergi menemui Kisaki dan Hanma. Kisaki berkata, oh tidak makan waktu lama. Apakah sudah ada jawaban untukku? Takemichi berkata, kami akan bekerja sama denganmu hingga Natal berakhir. Kisaki berkata, keputusan yang tepat. Benar-benar membantuku loh. Chifuyu berkata, kami hanya ingin melindungi Hakai. Jadi kami tidak akan akrab-akrab banget dengan kalian. Kisaki berkata, ini tim kacau banget. Takemichi berkata, satu-satunya yang sama dari kita. Hanya tujuan kita. Chifuyu berkata, aku tidak tahan berada di dekat kalian. Hanma berkata, apa nama tim kita? C4U, Hanmas, atau bagaimana tim, bunuh mereka semua? Scene berganti. Takemichi berkata, tak pernah terpikir, aku akan bekerja sama dengan Kisaki.
Tapi dengan mendekatinya kemungkinan aku mengenalnya lebih baik. Kemudian ada yang memanggil Takemichi. Dan ternyata itu Hina dan Naoto. Hina berkata, mau pulang bareng. Takemichi pun terlihat senang. Hina berkata, ujian akhirmu bagaimana? Takemichi berkata, mudah kok, beneran. Hina berkata, aku tidak sabar untuk hari Natal. Takemichi berkata, hari Natal. Apakah aku berjanji melakukan sesuatu dengan bersama Hina di hari Natal? Takemichi berkata, tunggu, itu berarti kedua janjiku berpapasan. Naoto berkata, hei kak, aku mau pulang. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Hina berkata, baiklah. Takemichi berkata, dia terdengar seperti Kisaki. Hina berkata, benar, mirip seperti Kisaki. Takemichi berkata, apa? Barusan kau bilang apa? Hina berkata, ku bilang adikku mirip Kisaki. Takemichi berkata, mirip siapa? Hina berkata, Kisaki Teta, siapa lagi? Takemichi berkata, kamu kenal Kisaki? Hina berkata, tentu saja kenal. Kami di satu sekolah malam yang sama dulu saat masih SD. Kau juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya kan? Takemichi. Takemichi berkata, apa?